الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian fikih sirah, dan kemungkinan besar ini adalah kajian terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan yang sudah kita tunggu-tunggu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang kali ini. Allahumma sallimna ila Ramadan, Allahumma sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita membahas mengenai masa penyusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian, kita sudah masuk pada dua faedah penting yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Sedikit mereview dari apa yang kita sampaikan pada pekan yang lalu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada silang pendapat di kalangan para ulama mengenai jumlah wanita yang telah memberikan jasanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 5 wanita, ada yang mengatakan 4 wanita yang telah menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama siapa? Aminah, ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ada yang mengatakan cuma 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 9 hari. Habis itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilipas kepada wanita yang lain. Kemudian wanita yang kedua adalah Ummu Aiman. Ya, ini silang pendapat. Ada yang mengatakan beliau cuma pengasuh saja. Ya, ada yang mengatakan beliau pengasuh plus pernah juga menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini silang pendapat. Dan yang ketiga ini adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Beliau adalah mantan budaknya siapa? Yani Abu Lahab. Ya. Adapun yang keempat siapa? Halimah binti Abu Du'aib As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya. Dan kebanyakan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku-buku sejarah, di antara wanita-wanita ini yang paling banyak diulas itu adalah Halimah As-Sa'diyah ini. Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin, karena riwayatnya cukup banyak menyebar di banyak buku-buku sejarah. Tapi kebanyakan di antara riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang dhaif atau palsu. Sudah kita sampaikan dahulu berkaitan dengan air susu, maaf, dari Halimah ini semakin banyak setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disusuinya, hidup dalam lingkungan keluarganya. Kemudian ontanya semakin kuat untuk bisa mengantarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama suaminya, bersama Halimah sampai ke Taif. Ya, pun demikian dengan kambing-kambingnya sudah mulai banyak mengeluarkan susunya, semakin gemuk, yang dahulunya tidak pernah didapati kejanggalan-kejanggalan seperti ini. Tapi kita sampaikan, tidak sedikit di kalangan para pakar ahli hadis mendhaifkan riwayat seperti ini. Syekh Albani mendhaifkan, Syekh Sa'ad Ats-Tsatri pun melemahkan riwayatnya. Pun demikian dengan Dr. Ikram dalam kitabnya As-Sirah Nabawiyah As-Sahihah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir, yang kelima siapa? Tidak diketahui namanya. Hanya saja Ibnu Sa'ad ini dalam kitabnya mengatakan ada wanita lain dari Bani Sa'ad selain Halimah. Ya, ini adalah 5 wanita yang punya jasa besar terhadap
masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam masa-masa disusuinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan sampaikan di antara 5 ini karena tidak sedikit di kalangan para pakar sejarawan itu meringkas. Ada beberapa saja yang perlu kita kerucutkan, terutama ketika nanti kita membahas faedah penting berkaitan dengan saudara-saudara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepersusuan. Pada pekan yang lalu kita menyampaikan ada 2 faedah, baru 2 faedah ya, yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama, ya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijauhkan, ya, dijauhkan dari ibu kota metropolitan, kota Makkah, ya, dan itu harus berada di tempat yang agak sunyi. Kota Taif ini cukup jauh sekali jaraknya antara kota Makkah dengan kota Taif. Kenapa harus kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah? Ya, ternyata ini membawa beberapa pelajaran penting. Salah satunya, yang pertama, ini adalah demi untuk mendukung perkembangan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kota Makkah ketika itu sudah banyak terkontaminasi, ya, mulai dari yang namanya minuman keras, yang namanya perjudian, yang namanya riba, yang namanya tawaf di sekitar Ka'bah itu dengan telanjang, ya. Ternyata ini adalah bagian, masya Allah, ismahnya Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijauhkan semenjak kecil, subhanallah. Ya, dan ini adalah demi untuk perkembangan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampaikan kemarin bahwasanya Abdul Malik ibnu Marwan, kita sampaikan ini menjadi salah satu contoh lain yang mendukung dan hikmah yang bisa kita petik. Kenapa Abdul Malik ibnu Marwan itu ternyata mendapati 2 kondisi yang amat kontras dan berbeda antara anaknya Walid yang hidup dalam dalam kemewahan, dalam pelayanan yang begitu maksimal karena tinggalnya di istana. Sedangkan Sulaiman tinggal bersama ibunya di daerah pedalaman. Ternyata secara fisik Sulaiman lebih kuat. Ya, dan ini adalah faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua kemarin apa? Ya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kesederhanaan. Ya, dan kita tahu daerah pedalaman itu tidak seperti daerah kota metropolitan seperti Makkah ketika itu. Makanya kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak tinggal bersama keluarga Halimah As-Sa'diyah, subhanallah, ya, mengembalakan kambing, ya, kemudian hidup apa adanya, sederhana di keluarga Halimah. Dan kita sampaikan kemarin, ya, ternyata masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesederhanaannya ini, ya, dilanjutkan oleh generasi selanjutnya itu di antara para sahabat. Salah satunya kemarin perkataan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar ini termasuk orang yang benar-benar tegas dalam permasalahan parenting, dalam mendidik anak. Dan kita sampaikan kemarin bagaimana beliau memberikan sebuah wasiat agar kita mendidik anak-anak kita itu dengan tegas, dengan pakaian yang lama, artinya menunjukkan kesederhanaan. Kemudian jangan sampai kita dimanja, dan banyak wasiat-wasiat penting yang bisa kita petik dari perkataan dan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah yang ketiga yang akan kita sampaikan di sini, faedah yang ketiga, ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya harus tinggal jauh dari kota metropolitan kota Makkah dan tinggal di pedalaman bersama keluarga agar tetap terjaga bahasa. Dan ini penting sekali coba. Ya, artinya bahasa Arabnya itu tetap terjaga. Ya. Dan kalau kita lihat jamaah, mulai dari faedah yang pertama, kedua, dan ketiga ini, itu sebenarnya nggak jauh beda dengan realita dan fenomena yang ada di masyarakat kita. Coba kalau kita lihat, kadang-kadang ayah dan ibunya tinggal di perkotaan, ya, mereka disibukkan dengan aktivitas kesehariannya. Si bapaknya kantor, ibunya wanita karir.
di kota metropolitan. Biasanya anak-anaknya itu ya disuruh tinggal bersama siapa? Neneknya di mana? Supaya apa? Terkadang dalam fitrah, ya ini sudah fitrah salimah seorang ibu, nggak tega hidup di perkotaan dengan lingkungan seperti itu dan lain sebagainya. Dan contoh seperti ini banyak sekali. Ya, dan ini pula yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sudah masuk grand desainnya. Sekali lagi, skenario besar Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fisik, agar kemudian terdidik untuk bisa belajar yang sederhana. Dan yang ketiga itu adalah dari sisi yakni bahasanya, subhanallah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ternyata mendapatkan pujian dari Abu Bakar As-Siddiq berkaitan dengan bahasa ya yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah riwayat, Abu Bakar ini pernah memuji. Kalau Abu Bakar tinggal di kota Makkah terus, mulai dari kecil, ya. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui proses yang begitu berliku-liku. Lah ini pernah kemudian mendapatkan pujian dari Abu Bakar. Ya Rasulullah, kata beliau, ma ra'aitu man afsah ahadan yani mink. Ya, man huwa afsahu minka ya Rasulullah. Saya tidak pernah melihat, menjumpai, mendapati ya penduduk kota Makkah ini yang bahasanya lebih fasih daripada engkau ya Rasulullah. Ya, ini adalah pujian dari Abu Bakar. Coba kita lihat apa jawaban ya yang disampaikan, yang dilontarkan oleh Rasulullah SAW menanggapi pujian dari Abu Bakar. Beliau mengatakan bahwasanya la yamnauni ana min Quraisy. Alasan pertama karena saya dari suku Quraisy. Dan memang suku Quraisy ini adalah salah satu kabilah yang paling getol menjaga eksistensi bahasa Arab yang fushah. Beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Makanya kelak kalau kita melihat ini proses kodifikasi. Kodifikasi itu apa? Masa pengumpulan Al-Quran. Ya, kita lihat ya, ketika di zamannya yani jamaah, di zamannya Utsman ibnu Affan radhiyallahu yani taala anhu, ya pun di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya atas masukan dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang tetap dijadikan acuan selain para penulis wahyu itu adalah bahasa apa? Bahasaku dari suku Quraisy. Karena suku Quraisy ini adalah bahasa yang masih terjaga keontentikannya dan dianggap paling fasih daripada suku-suku yang lain. Yani subhanallah. Lah, ini adalah alasan pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min Quraisy. Maka wajar kalau bahasa saya itu fasih. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan alasan yang kedua. Apa itu? Urditu fi Bani Sa'ad. Karena dulu, alasan yang kedua, saya pernah ya disusui oleh wanita dari Bani Sa'ad. Ini dijadikan sebagai alasan oleh Nabi SAW. Karena saya pernah tinggal di pedalaman, di daerah Taif, jauh daerah metropolitan. Dan ini adalah alasan kedua kenapa bahasa aku tetap terjaga, fasih. Ya. Dan ini juga sama sebagaimana kita sampaikan yang ini tadi. Kalau seandainya kita tinggal di kota, mungkin barangkali lo gue sudah hilang semua. Bahasa wuluan yang namanya engge, mboten ini hilang semua, sudah enggak akan. Waduh, jadi ketika kita bawa anak-anak dari kota ke sini sama mbahnya, Mbak, lo gimana Mbak? Subhanallah. Ya, yang namanya unggah-ungguh itu sudah enggak, ya ini enggak ada. Lah, subhanallah, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi penguat, ya, bahwasanya urditu fi Bani Sa'ad, masa-masa penyusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Bani Sa'ad. Di waktu kecil ketika dijauhkan dari hingar-bingar kota metropolitan ini menjadi salah satu sebab agar bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap terjaga. Lah di sini yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tertarik untuk menyampaikan yani pujian kepada ikhwah-ikhwah yani kita yang di sini ya ICW, karena ada kursus apa di sini? Bahasa Arab ya. Yang saya tidak melihat di beberapa tempat. Kadang kemarin saya di Mojokerto itu ikhwah-ikhwah kita di sana buka kursus yang bahasa Arab. Ya akhirnya kemudian tinggal satu. Akhirnya satu itu juga ya bingung ya ini juga ini diapain padahal semangat.
Dia satu-satunya yang masih muda, akhirnya disuruh pokoknya tiap hari datang ke rumahnya, di depan rumahnya, karena dia sekolah SMA. Pokoknya pulang ke depan rumahnya, insya Allah nanti akan diajari. Menyisakan Yani satu, ya, yang lain sudah merotoli Yani semua. Saya nggak tahu di sini, mudah-mudahan Yani tetap Yani terjaga, dan alhamdulillah para ustadz-ustadz Yani di sini tetap eksis untuk mengajarkan Yani bahasa Arab. Ya, tidak hanya dalam lembaga Yani formal Yani saja. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian ada faedah lain berkaitan dengan bahasa Arab ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan tetap menjaga eksistensi Yani bahasa Arab? Ya, seringkali kemudian ya kita berkelit. Kenapa sih belajar bahasa Arab? Toh hampir seluruh kitab para ulama, bahkan Al-Qur'an sudah diterjemahkan. Nggak usah kloro-kloro harus belajar bahasa Arab, nanti disuruh tasrif, huwa huma hum, sudah dihafalkan, prakteknya gimana mbok nggak tahu. Wah, entek waktu nih Ustaz. Engko kena rob, wah malah bingung lagi ini. Buat apa kita belajar? Cukuplah terjemahan itu menjadi pegangan kita, dan alhamdulillah kita nikmati Ustaz. Ini adalah bagian dari karunia Allah di zaman yakni digital yakni saat ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya terjemahan terhadap kitab-kitab para ulama ini ya, dan anggapan bahwasanya kita belajar ilmu syar'i ya mengacu kepada kitab terjemahan yakni saja itu dianggap sudah cukup, ini tertolak dari segala sisi. Kenapa yakni demikian yakni jamaah? Yang pertama, terjemahan yakni kitab saat ini itu rata-rata belum bisa mewakili 100% dari bahasa aslinya, terutama adalah bahasa Arab. Ya. Dan ini adalah alasan pertama. Ya. Bahkan jangankan kita para ulama yakni jamaah, Al-Qur'an, terjemahan Al-Qur'an ini pun seringkali belum bisa mewakili terjemahan, bukan tafsir. Kalau tafsir insya Allah kita akan bisa mendapatkan hakikat sebenarnya. Ya. Lah, di sini saya tertarik untuk menyampaikan kritikan dari seorang ulama, Syekh Yani Bazmul, yani hafidhallahu taala, ketika menjelaskan kitab Muqaddimah fi Ushul Tafsir miliknya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Di dalam terjemahan beberapa ayat Al-Qur'an, sekali lagi itu susah untuk bisa mewakili apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Meskipun itu adalah huruf yakni saja yang ingin diterjemahkan. Nah, kemudian beliau memberikan satu contoh yakni jamaah. Contohnya ada di dalam surat Thaha ayat 71. Di dalam surat Thaha ayat 71 ini berkaitan dengan ancaman Fir'aun kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihis salam. Ya, sampai dia mengatakan bahwasanya la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin tsumma la usallibannakum fi judu'in nahli. Contoh di dalam ayat ini yang dijadikan sebagai titik beratnya oleh Syekh Bazmul hafidhahullah taala itu adalah kata-kata fi. Ya, kalau kita lihat terjemahnya di dalam surat Thaha, maaf sampai lupa nggak nulis ini tadi Pak. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa yani Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap yani paling yani fasih? Alasannya apa? Pertama, dari suku Quraisy. Yang kedua apa? Yani pernah yani artinya pernah dipersusui, artinya pernah tinggal di daerah pedalaman ketika disusui oleh Halimah yani As-Sa'diyah. Artinya ketika semakin yani jauh ya dari kota metropolitan yang kita tahu ya yang dianggap campur yani baur, budaya, tradisi, ya, unggah-ungguh sudah nggak ada semua ya ini ya. Kemudian faedah yang bisa kita petik yani dari faedah yang ketiga itu adalah pentingnya yani apa? Belajar yakni bahasa Arab. Kenapa yakni demikian? Kalau Nabi saja itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar bahasanya itu terjaga, ya, apalagi yakni kita. Karena yang namanya belajar yakni bahasa Arab ini adalah nanti kita akan sampaikan secara syar'i adalah
salah satu wasilah penting kita memahami Al-Quran dan yani As-Sunnah. Lah, untuk yang sebagian orang yang mengatakan bahwasanya cukup dengan terjemah misalnya, ya kita katakan tidak bisa, ya kita terima klaim yani seperti ini. Kenapa? Karena alasan pertama, yani jamaah belum bisa mewakili ya 100% bahasa apa? Yani aslinya terjemah itu. Satu contoh saya kasih di sini adalah surat Toha ayat 71. Di dalam surat Toha ayat 71 itu ada kata-kata fi. Yang belajar bahasa Arab insya Allah ngerti. Taib. Ketika Fir'aun itu mengatakan la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum, yang punya Android coba dilihat. Fi di situ terjemahkan apa? Yang ada aja, yang Android atau ada mushaf terjemahan. Ini adalah faedah pentingnya ya kita belajar bahasa Arab. Karena kenyataannya terjemah sampai dalam terjemah Al-Qur'an itu ternyata belum bisa mewakili ya 100% yang bahasa aslinya, dan ini penting sekali. Coba dibaca. La uqatti anna aydiyakum arjulakum min khilaf tsumma la usallibannakum. Sungguh pasti saya akan menyalip kamu. Fi diterjemahkan apa di situ? Terjemahnya apa? Ada yang bisa buka? Ada, Pak? Tapi sesuai terjemahan saja, gimana? Terjemahan? Iya. Dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman pada Musa sebelum aku memberi Qabla an a'dzana lakum sesungguhnya dia naula kabirukum asyikhar falau qatti an falau qatti anna akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Terus dan sungguh akan aku salib terus kamu pada pangkal. Di sini diterjemahkan apa? Pada. Kalau ketika kita membaca terjemahan ini, sungguh pasti saya akan menyalip kamu pada pangkal pohon kurma. Taib. Yang terbayang dalam gambaran kita menyalip pada, ketika fi diterjemahkan yani pada pohon-pohon kurma, seperti apa bentuknya, Pak? Kayak seperti peristiwa penyalipan Isa enggak? Mirip seperti itu enggak kira-kira? Ya mirip. Karena diterjemahkan apa? Pada. Lah di sini yang mendapatkan kritikan. Ya sekali lagi, dari terjemahan ini saja. Ya, kalau kita melihat tafsirnya subhanallah. Kalau hanya sekedar menyalip kemudian dipadati, yang berarti kan di luar kan? Kayak pohon kurma kemudian dipaku kayak disalib seperti itu. Ini bukan suatu ancaman yang apa? Yang menakutkan. Kalau kita lihat terjemahannya yani apa tafsirnya nih jemaah, ternyata fi ini itu adalah di dalam. Jadi ancamannya Fir'aun itu pasti aku akan menyalibmu dengan menusukkan paku-paku ya hingga tubuhmu ini masuk ke dalam judu'in nahl. Beda enggak? Kalau cuma dipalang kayak seperti ini, ditusuk kayak seperti ini, bukan sebuah ancaman yang sangat menakutkan. Makanya subhanallah yani jamaah, kalau tidak yani kita, tapi kalau seandainya diterjemahkan saya akan menyalibku di dalam, kok ya enggak pas Ustaz. Ya karena kita enggak tahu tafsirnya sampai segitu itu. Hanya huruf fi yani saja. Padahal yang diinginkan di sini adalah di dalam. Jadi kalau kita tafsirnya itu ancamannya itu saya akan menyalibmu, menusukkan yang namanya apa? Yani pasak-pasak besar ya, terutama ke dadamu. Nanti saking dalamnya dadamu ini seakan-akan nanti akan kamu masuk ke dalam apa? Yani ke dalam pohon yani kurmanya. Saking kerasnya, saking besarnya yani pasak. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Fir'aun ketika mengancam yani apa? Nabi Musa pun demikian dengan para yani orang-orang yang beriman yani kepadanya. Lah ini menjadi salah satu kritikan yani subhanallah, dan kita bisa merasakan dalam terjemahan yani kita. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita harus belajar langsung ke yani bukunya, kepada buku aslinya, kepada bahasa aslinya.
yaitu bahasa Arab. Itu yang pertama. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjemahan ini tidak cukup? Karena kenyataannya itu banyak sekali kesalahan yang terjadi baik terhadap Al-Qur'an sendiri. Ya, ketika kami masih kuliah di Libya itu kan ada pembagian mushaf, Pak, gratis. Kalau nggak salah cetakan sabik atau gimana, masih ada apa enggak ya dulu itu? Itu waktu itu masih baru pertama ya. Dulu kan ada terjemahan Depak gitu ya. Masih ingat ya, Pak? Coklat tebel gitu, itu diberikan gratis, nggak semuanya dapat. Habis itu ketika kita kuliah itu ada pembagian gratis. Terjemahan terjemahan mushaf, teman Al-Qur'anul Karim. Qaddarallah subhanallah, akhirnya kemudian ditarik lagi. Apa yang terjadi jamaah? Ya. Itu terjemahan dari bahasa Arabnya. Itu sebenarnya mushaf itu bagus karena disertai tafsir muyassar. Ya. Tapi ketika membahas, kalau nggak salah di dalam surat Hud, membahas tentang Nabi Lut, ya. Lah di sini di catatan kakinya itu jamaah, ya, itu tidak menyebut kaum, tapi Nabi Lut itu adalah kaum yang paham di sini. Jadi kan ini kan seakan-akan jadi framing, penggiringan opini bahwasanya pelakunya itu bukan kaumnya tapi siapa? Nabi Lut. Kalau kita lihat kepada teks aslinya ternyata ada kaum. Kata-kata kaum itu yang dihilangkan. Ya akhirnya kemudian ditarik kembali. Ini riskan ini jamaah. Bagi kita yang tahu insya Allah langsung bisa merevisi. Tapi bagi orang awam mungkin menganggap bahwasanya memang pelaku Sodom ini adalah perintisnya, inisiatornya siapa? Nabi Lut kalau seandainya membaca kitab tersebut. Lah ini banyak kesalahan. Belum lagi dengan kitab Rohikul Maktum. Nggak tahu yang punya Rohikul Maktum penerjemahnya siapa? Itu penting sekali. Ya, itu ada salah satu penerjemah Rohikul Maktum, kitab sejarah itu ya. Sejarah Nabi SAW yang akhirnya mendapatkan kritikan. Karena ternyata banyak sekali ibarah-ibarah di dalam bahasa Arab yang akhirnya kemudian diklarifikasi, dia susah untuk menerjemahkan, dihilangkan, subhanallah. Jadi nggak ditemukan, ada yang hilang. Lah kenapa hilang ini? Karena kesulitan untuk menerjemahkan, bahkan diterjemahkan secara makna. Lah maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap kalaulah kita itu kembalikan kepada bahasa aslinya, itu akan lebih memudahkan kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan terjemahan, ini ternyata belajar bahasa Arab ini mengalami diskriminatif. Kenapa demikian? Coba kita lihat jamaah. Kenapa ente sebagai seorang muslim berkaitan dengan ilmu syariat ini hanya mencukupkan diri dengan terjemahan, gak usah belajar bahasa Arab. Meskipun sebenarnya secara cost-nya harganya lebih murah. Benar nggak? Tapi giliran belajar bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris, Allahu Akbar, dikorbankan semua jamaah. Anaknya kalau seandainya salah pelafalan saja itu dimarahi. Nggak terima mendatangkan guru privat, dimasukkan ke kemana? IF English First. Nggak terima lagi, datangkan itu tutor langsung native speaker dari Pare dan lain sebagainya. Semua dikorbankan. Tapi untuk bahasa Arab ini yang sebenarnya cost-nya rata-rata itu lebih murah, itu nggak mendapatkan perhatian yang besar. Jadi ada diskriminatif, padahal ini berkaitan dengan pemahaman kita terhadap Alkitab dan Sunnah. Ini kita lanjutkan setelah adzan. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini adalah beberapa yang dibantahan mengenai beberapa di antara saudara kita yang hanya mencukupkan pada terjemahan buku-buku Islam, karena efeknya luar biasa sekali karena realitanya banyak sekali kesalahan. Pun demikian banyak sekali bahasa Arab itu belum bisa diterjemahkan dan bahasa Indonesia belum bisa mewakili 100%-nya. Pun demikian adanya diskriminasi dalam kita belajar bahasa Arab dengan bahasa asing. Dan yang paling kita khawatirkan jamaah
ternyata ya, ketika kita semakin jauh untuk belajar bahasa Arab, ini ternyata kita sudah masuk dalam jebakan apa? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menjauhkan diri kita itu dari apa? Bahasa Arab. Ya. Sampai jamaah Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, barang siapa yang memusuhi bahasa Arab, maka berarti dia itu memusuhi Islam. Makanya tidak sedikit di kalangan para ulama itu menyebutkan, sekarang target ya kaum muslimin, ya, target musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terhadap simbol-simbol dan syiar-syiar Islam itu ada 3. Ya. Jadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu mentargetkan yang 3. Yang pertama itu adalah Ka'bah. Baik secara fisik, dan kita tahu secara fisik ini berkali-kali kan mendapatkan apa? Ya, mendapatkan yang kecaman bahkan secara fisik. Ya, kita lihat bagaimana keinginan orang-orang Rafidhah. Berkali-kali mereka berusaha untuk menguasai Makkah, terutama sebenarnya ingin menghancurkan Ka'bah, agar Ka'bah nanti dialihkan kemana? Nah, itu bertahun-tahun. Secara fisiknya mereka ingin ini. Bahkan ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sebagaimana kita sampaikan peristiwa apa? Gajah. Itu ternyata kemudian diadopsi oleh orang-orang Rafidhah. Pun demikian secara makna jamaah. Ya, secara makna. Jadi mereka nggak ingin merobohkan Ka'bah secara fisik. Tapi lewat apa? Lewat framing, lewat opini. Makanya orang-orang liberal itu kan suka sekali dengan hal seperti ini. Kenapa sih Ka'bah itu cuma 1? Kok di Makkah, kenaan Saudi, ini sampai sekarang juga diangkat lagi nih, lagi hangat-hangatnya. Ya, karena apa? Mereka hanya melihat kepada keuntungan katanya. Saudi enak, ya, dapat keuntungan besar. Karena apa? Dari devisa negara masuk. Lah kita mosok ibadah haji kok harus bayar mahal. Coba kita lihat beberapa bulan-bulan terakhir ini sudah mulai muncul lagi. Ya, bahkan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sampai dibuat replika juga. Ya, di Sulawesi coba di googling itu ada. Replika apa? Ka'bah, dan itu memang dikultuskan. Dibuat haji. Ya, ada aliran kepercayaan sendiri. Karena dianggap itu lebih sakral, ya, dianggap lebih suci daripada Ka'bahnya kaum muslimin sekarang di mana? Di Makkah. Ya, pun demikian yang di Iran. Ya, bahkan itu lebih sakral lagi, padahal itu adalah kuburan ditawafi. Kuburan siapa? Pembunuhnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Abu Lulu al-Majusi. Subhanallah. Itu yang mereka agung-agungkan demi untuk mengalihkan perhatian kaum muslimin ke negeri Makkah yang di situ ada Ka'bah. Makanya ini adalah yang pertama mereka jauhkan. Kemudian yang kedua itu adalah Al-Quran. Dan ini pernah kita sampaikan dahulu ya, di tahun 1890 di Maroko, ketika dijajah oleh kolonial Perancis dengan harapan bisa dijauhkan dari Al-Quran, tapi ternyata gagal total. Planning besar mereka benar-benar gagal total ketika secara kebijakan kurikulumnya itu sudah nggak ada lagi dalam dunia pendidikan resmi. Tapi Al-Quran nggak mungkin bisa lepas dari dada kaum muslimin, karena masih ada yang namanya lembaga pendidikan non formal, yaitu keluarga. Mereka diajarkan Al-Quran, bahkan sholat pun wajib untuk membaca ayat Al-Quran. Ya, akhirnya mereka nggak bisa menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Dan yang ketiga itu adalah kaitannya dengan ini jamaah, yaitu apa? Bahasa Arab. Maka hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah target ketiga orang-orang yang benci kepada Islam untuk menjauhkan kaum muslimin itu dari memahami Al-Quran dan Sunnah secara benar. Itu adalah dengan menjauhkan mereka dari bahasa Arab.
Padahal kita tahu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala itu pernah mengatakan, dinukil oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Ya, mengatakan bahwasanya di antara ciri-ciri keruntuhan sebuah negara itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu mengalihkan dari belajar bahasa Arab kepada belajar apa? Ilmu filsafat. Kenapa yang demikian? Karena bahasa Arab itu punya rujukan dan referensinya kepada kitab dan sunnah, dan Al-Quran diturunkan di semenanjung Arab. Sedangkan filsafat rujukannya kemana? Yunani. Makanya sampai seperti itu, ya. Imam Asy-Syafi'i begitu tegas ya sekali. Bahkan di dalam riwayatnya mengatakan yang bahwasanya ya tidak etis, bahkan beliau mengatakan makruh. Makruh menurut ulama terdahulu itu bisa bermakna apa? Haram. Bila mana seseorang itu, maaf ya, lebih menguasai bahasa-bahasa asing ya dengan mengabaikan bahasa bahasa Arab. Dia menguasai 7 bahasa, tapi tak ada satupun di antara 7 bahasa itu ternyata bahasa Arab. Bagi Imam Syafi'i ini adalah suatu yang dicela di dalam Islam. Makanya Imam Syafi'i termasuk orang yang tegas di dalam hal ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari pengembangan faedah yang ketiga. Nabi SAW sengaja dijauhkan agar bahasanya tetap terjaga, ya. Tapi terjaga ini adalah bahasa Arab. Maka faedah lain yang bisa kita petik adalah kita harus punya andil besar untuk menjaga eksistensi bahasa Arab ini dengan kita belajar bahasa Arab langsung dari bahasa aslinya, bukan dari bahasa terjemahan. Kenapa yang terjemahan? Sudah kita bantah satu persatu. Ini adalah beberapa alasan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dan yang paling kita waspadai adalah kalau seandainya kita termakan dengan subat seperti ini, berarti kita sudah termakan apa? Termakan rencana besarnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang memang sedari awal ingin menjauhkan diri kita dari bahasa Arab itu sendiri. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat sedikit bagi para jamaah untuk tetap eksis dalam belajar bahasa Arab. Di sini masih jalan ya Pak ya? Bahasa Arab masih jalan ya? Harus dijalankan insya Allah. Ya, Ustadznya Masya Allah, Ustadz Samsul Huda ini kesana kemari begitu kuatnya ngajari meskipun berapa segelintir orang. Ya, kita nggak boleh apa? Nggak boleh kendor semangatnya. Ini penting sekali, dan mudah-mudahan nanti muncul dari mana? Dari warga dan ikhwah-ikhwah di Wuluan ini insya Allah menjadi apa? Ya, tempat percontohan, menjadi kampung Arab, meskipun pesek semua, tapi yang penting ngomongnya apa? Ngomongnya bahasa Arab. Baik. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang berikutnya faedah yang berikutnya yang keempat yang bisa kita petik jamaah, itu adalah pasti ada kebaikan di balik apa? Takdir dan ketentuan Allah. Taib. Dari mana kita ambil faedah yang ketiga ini jamaah? Dari kisahnya Halimah As-Sa'diyah. Ya. Siapa sangka jamaah, di awal yang namanya Muhammad kecil itu benar-benar ditolak oleh Halimah. Karena di awal sudah tahu ini Muhammad kecil. Ya, dari keluarga apa? Yatim, miskin. Apa yang bisa saya dapatkan? Karena kita tahu bahwasanya menyusui ini adalah sebuah profesi yang digeluti oleh para wanita dari Taif. Ya. Dan dengan profesi itu diharapkan mendapatkan fee dan imbalan serta upah yang besar. Lah, kalau seandainya yang disusui ini adalah anak yatim, miskin, apa yang didapatkan? Sebagaimana kita sampaikan, kalau enggak fee-nya kecil, paling enggak digratiskan, kasihan. Ini anak yatim. Ya, tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kesabaran, ketabahan, dan yang penting keuletan Halimah As-Sa'diyah dalam mengasuh Nabi SAW dan tidak membanding-bandingkan. Nanti kita akan sampaikan di situ siapa saja sih saudaranya, siapa sepersusuan Nabi SAW dari Halimah As-Sa'diyah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengganti dan memang ada kebaikan di balik itu semua. Makanya
Ini adalah di antara yani faedah surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Ya. Barangkali apa yang engkau benci selama ini ternyata di balik itu ya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan banyak sekali yani hikmah-hikmah dan pengaruh-pengaruh positif untuk kita semua. Ya. Tapi mungkin sebaliknya, sesuatu yang selama ini kita puja, yang selama ini kita suka, yang selama ini kita senangi, ternyata di balik itu banyak menyimpan yani efek buruk yang akan kembali kepada diri kita. Dan itu seringkali terjadi pada diri kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting di sini adalah jangan celak setiap ketentuan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk kita. Satu contoh ya misalnya, yani subhanallah, ya kenapa sih harus ayah saya yang harus dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia adalah orang yang soleh. Kenapa enggak tetanggaku iki? Wis bapaknya omben-omben, minuman keras, judi. Kok enggak itu? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran penting dari semua. Wa asa anta karusai wa khairul lakum. Ya. Ya, ini adalah pelajaran penting yani sekali di dalam kita memahami al-imanu bil qada wal qadar. Kita belajar dari Halimah yani ini. Di awal dia benci, tapi di balik itu semua ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan. Tapi ingat, keberkahan berkaitan dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam lingkungan keluarga Halimah. Baik itu ontanya semakin ini, kambing seperti ini, hadisnya yani dhaif. Tapi keberkahan dari mana? Keberkahan itu artinya ya tercipta dan itu terlihat ketika Halimah ini merasa nyaman dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini umum, tidak disebutkan riwayat mengenai keberkahan secara spesifik, tidak disebutkan. Secara spesifik semuanya hadisnya yani dhaif. Lah ini terbukti yani jamaah. Di dalam riwayat Aminah, ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memohon kepada Halimah untuk mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa respon jadi dari Halimah ketika itu? Apakah yang diterima? Tidak. Halimah itu kemudian menolak. Berilah waktu sedikit lagi. Saya merasa nyaman dengan Muhammad. Padahal kita tahu dulu di awal-awal Muhammad kecil ini ditolak sama beliau. Ya, apa yang saya dapatkan dari seorang anak yatim yang kecil ini? Tapi dengan keberadaan Nabi SAW di situ, Nabi SAW juga bukan termasuk anak yang nakal, ya, ikut bantu, ikut mengembalakan kambing. Dan ternyata Halimah juga merasa enjoy ini saja. Ini adalah bagian dari keberkahan. Maka oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu pernah mengatakan bahwasanya di antara bentuk keberkahan dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan kepada kita itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sesuatu yang buruk pada diri kita. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kita keberkahan. Karena keberkahan itu bukan kemudian sesuatu itu harus banyak. Tapi namanya barokah itu adalah dawamu yani al khair. Itu namanya berkah. Ya, mungkin ketika kita subhanallah di masa pandemi ini kok ya di masa pandemi kok sepertinya bisnis saya ini kok enggak terlalu yani banyak keuntungan yang bisa saya yani raih. Ya, padahal mungkin barangkali dari situlah Allah Subhanahu wa taala memang sedang menguji kita dan Allah Subhanahu wa taala disitulah kemudian memang sedang memberikan kita keberkahan. Karena keberkahan kata Ibnu Mas'ud itu terkadang ketika kita itu dijauhkan dari sesuatu yang buruk. Coba kita lihat ini saudara-saudara kita yang lain. Maaf, harus menjual ini, harus utang ke sana kemari. Kita nggak pernah utang. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, dijauhkan dari apa? Yani hutang. Alhamdulillah sampai sekarang semua yani perangkat, semua harta nggak ada yang kurang. Ya, artinya nggak ada yang sampai terjual. Alhamdulillah kita dijaga. Meskipun memang laba, keuntungan dari bisnis kita bulanan berkurang. Tapi secara umum alhamdulillah nggak ada yang merasa kekurangan. Makan seperti biasa, anak-anak juga SPP-nya bisa tercukupi. Ini adalah keberkahan yani jamaah. Maka oleh karena yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya penting sekali kita memahami yani hal ini bahwasanya setiap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada kebaikan terutama bagi orang-orang yani mukmin. Dan mudah-mudahan yani kita termasuk di antara orang yang selalu al-imanu bil qada wal qadar. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Atau mungkin sebelum terakhir ya. Yang kelima, faedah yang bisa kita petik yakni dari kisah disusuinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ya, orang yang cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu pasti akan mendapatkan yakni balasan setimpal. Taib. Kita ambil dari kisahnya siapa ini? Orang yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu akan mendapatkan yakni balasan yang setimpal. Sekalipun dia adalah orang kafir. Taib, sekalipun dia adalah orang kafir. Dan ini adalah kisahnya siapa? Abu Lahab. Ketika apa? Ketika memerdekakan yakni budaknya siapa? Suwaibah, kemudian disuruh untuk menyusui siapa? Ya, menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kisah. Dan sudah kita bahas, ada dua pendapat di kalangan para ulama hadis. Ada yang mengatakan hadis ini mursal, sudah nggak bisa diterima. Tapi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya, loh, masih bisa kita terima. Ya, dan ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala ingin membalas ya budi baik Abu Lahab selama di dunia. Tapi hanya pada taraf diringankan apa? yakni siksa dan azabnya. Dan ini bukan Abu Lahab ini saja. Ada kisah yang lain siapa? yakni Abu Thalib, dan hadisnya ini yakni sahih. Ya. Mereka tetap di neraka. Ya. Tapi adanya balasan setimpal ini adalah diringankannya siksa dan azab mereka di neraka. Ya, maka disinilah kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa alasan ya Abu Lahab ini mendapatkan ya balasan setimpal? Ini bagi yang menganggap riwayat ini yakni sahih, karena dia memang begitu cintanya ketika keponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lahir. Dan yang kedua, selain cintanya seorang paman dengan lahirnya ponakan, si Abu Lahab ketika itu juga merasa iba. Kenapa iba dengan Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW lahir tanpa kehadiran yakni ayah. Kecintaan dia di waktu kecil kepada Rasulullah dan rasa kasihan serta ibanya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW di waktu kecil. Hal inilah yang kemudian ya menyentuh yakni hatinya untuk kemudian menghibahkan Suwaib al-Islamnya untuk segera yakni menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah riwayat kemarin, mimpinya salah satu keluarga Abu Lahab menyaksikan sendiri bagaimana Abu Lahab itu di neraka diringankan siksa dan yakni adabnya. Lah, faedah yang kelima ini bagi siapapun yang menganggap riwayat ini yakni sahih. Kemudian berikutnya yang dijamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini mungkin yang terakhir. Ya. Kita akan membahas beberapa saudara-saudara sepersusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin dan tadi sudah kita ulas, mereview, ada berapa tadi wanita? Ada 5 ya. Ya. Jadi di sini secara hukum fikihnya, lah ini adalah faedah fikih ya. Ya. Saudara sepersusuan itu sama hukumnya dengan saudara kandung. Dan ini sudah ditanyakan pada pekan yang lalu, ya. Jadi hukumnya sama, saudara sepersusuan. Makanya di dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari disebutkan, ya, yakni ar-radha'ah tuharrim, yakni ma tuharrimu, yakni apa? Minan nasab. Jadi artinya enggak jauh beda dan memang satu yakni hukum. Ya. Lah di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang atau anak kecil itu dianggap sebagai anaknya dan dia akan menjadi saudara bagi anak kandungnya itu kalau terpenuhi 2 persyaratan. Persyaratan yang pertama kemarin berapa? Berkaitan dengan jumlah sepersusuan. Berapa kemarin? 5 apa 10 apa 6? Berapa kali? 5 kali sampai kenyang. Ya. Persatunya, ya, persatunya itu harus kenyang, ya.
Dan ini sudah kita sampaikan, ada cerita ya nih jamaah, ya, berkaitan dengan adat jumlah persusuan kepada seorang anak hingga dia itu dianggap sebagai saudara sepersusuan. Itu dahulu itu 10 asyara radha'at. Kemudian itu ada ayatnya, tapi ayatnya akhirnya dinasakh, dan ini diakui oleh Aisyah radhiyallahu taala yani anha. Dan jadi ayat tentang sepersusuan ini dinasakh ayatnya, tapi hukumnya masih berlaku. Makanya ayatnya tidak pernah kita temukan kan. Yang ada itu adalah al-walidatu wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Cuma itu tok. Tapi dahulu itu ada ayat, yakni asyara radha'at yurdi'na, saya lupa itu. Tapi ayat ini kemudian dinasakh, ya, ayatnya juga dihilangkan, tapi hukumnya masih berlaku. Ya. Nah, adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini berkaitan yakni dengan usia bayi. Usia bayi itu harus di bawah berapa? Di bawah 2 tahun. Ini penting. Saat saya kemarin itu ada seorang wanita menyusui ada anak kecil. Itu bahkan bukan hanya 5 Ustaz. 10 kali sepersusuan dan merasa kenyang. Usianya berapa? 5 tahun. Ya. Sedangkan saya punya anak ini. Saya punya anak. Apakah ini bisa dianggap sebagai saudara sepersusuan? Kalau mengatakan ini enggak. Makanya saya sampaikan yani tadi, al-walidatu wal walidatu yurdi'na hauladaun, yani auladahun haulaini kamilain. Ya. Itu berlaku pada apa? Yani 2 tahun. Ya. Kalau seandainya selama 2 tahun ini 3. Kemudian 2-nya itu di usia 3 tahun misalnya. Secara jumlahnya ini berapa kali sudah? 5. Tapi tetap nggak dianggap saudara sepersusuan, karena dalam rentan waktu 2 tahun dia baru dianggap berapa kali? 3 kali. Berarti masih ya ini kurang. Karena syarat minimal berapa? Ya ini 5 kali. Lah 2 tahun ini ya ini jamaah, ya, Masya Allah, ini penting sekali. Kalau kita belajar fikihnya, ini 2 tahun tidak hanya berlaku untuk masa dianggap anak itu saudara sepersusuan, ya, tapi 2 tahun ini juga kalau kita belajar fikihnya di dalam bab toharoh, di dalam bab menghilangkan najis, ini juga berlaku 2 tahun ini. Maaf, yang pernah belajar yang di fikih, kalau ada anak bayi kecil laki-laki pipis, cara membersihkannya diapakan? Tapi kalau perempuan, kenapa beda? Ya Rasulullah ngongkoni ngono ya ngono Ustaz. Ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu terutama ya, karena anak kecil ya, risih Ustaz, wis pokoknya diguyang, disikat atau nggak tahu itu laki-laki perempuan yang sama. Tapi subhanallah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuturkan bahwasanya dia menuturkan yang banyak sekali beberapa alasan-alasan. Yani maaf, ini adalah ilmu ya. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu mencari hikmah di balik itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu membedakan cara membersihkan air kencing yani bayi antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki yani cuma bisa di minimal ya di yarush yani baulul gulam. Tapi kalau seandainya ya perempuan itu harus diapakan? Dipercikan. Kalau seandainya perempuan itu yang disiram. Nah, ternyata beliau mengatakan bahwasanya air kencing laki-laki, ada Ibnu Qayyim mengatakan itu dari sisi baunya, maaf, mudah-mudahan ya nih para ibu-ibu juga nggak merasa tersinggung dengan ini ya. Karena Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Jadi secara baunya ternyata air kencing laki-laki itu tidak terlalu bau dibandingkan dengan yang perempuan. Makanya harus disiram, tidak cukup dipercikkan. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah taala menuturkan ada alasan yang lain. Karena air kencing, maaf, yakni laki-laki itu insya Allah ya cuma ngumpul di situ. Jadi kalau ada bayi pipis insya Allah di situ. Tapi kalau perempuan itu bisa yakni kemana-mana. Maaf, ya ini bukan suatu hal yang tabu dan vulgar, tapi ini adalah subhanallah ilmu. Ya,
Jadi risetnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mencari kenapa sih Allah Subhanahu wa taala membedakan antara itu dan itu. Lah, ini pun yang berlaku di sini ya nih jamaah. Ya, berkaitan yakni dengan dua tahun. Ya. Lah, berkaitan yakni dengan 2 tahun itu adalah bayi ini. Kalau seandainya bayinya sudah 3 tahun, laki-laki Ustadz, cuma dia apa? Lebih dari 2 tahun. Dipercikan ya enggak. Ya, itu hanya berlaku untuk yakni ini. Jadi subhanallah, angka 2 tahun ini itu berlaku untuk banyak hal di dalam yakni permasalahan-permasalahan yakni fikihnya. Ya, Allah taala alam yakni bisawab. Lah, ini adalah berkaitan dengan hukum yakni fikihnya. Berarti ada yang ketujuh ini. Saudara sepersusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir. Siapa saja sih saudara sepersusuan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau dari Aminah nggak mungkin ya, karena itu ibundanya sendiri. Kalau yang kedua siapa? Ummu Aiman. Lah disinilah kemudian jamaah, Ummu Aiman ini tidak banyak diulas oleh para pakar sejarawan. Siapa saudara sepersusuan Nabi SAW dari Ummu Aiman? Maka disinilah sebagian ulama dan sejarawan mengatakan bahwasanya Ummu Aiman ini hanya sebagai pengasuh dan bukan orang yang menyusui. Makanya tidak disebutkan di sini siapa saudara Nabi SAW sepersusuan yakni dengan Ummu Aiman. Yang banyak diulas itu 2 orang tok. Ya, yang pertama adalah Suwaibah. Lah Suwaibah ini punya 3. Ya. Yang sebelumnya sudah disusui oleh Suwaibah dan ini menjadi saudara sepersusuan Nabi SAW. Yang pertama adalah Masruh. Maaf, di sini ada namanya Masruh. Ya, ada ya. Dan yang kedua itu adalah Hamzah. Siapa Hamzah? Lah ini adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, dia menjadi paman plus saudara kandung, saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa? Dari Suwaibah. Dan yang ketiga itu adalah Abu Salamah. Ya, ini. Subhanallah. Nah, ini adalah 3 orang yang menjadi saudara sepersusuan Nabi SAW dari Suwaibah, dari jalur yakni Suwaibah. Kalau ini banyak diulas dalam buku-buku yakni sejarah. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari siapa? Dari Halimah. Tapi yang kelima nggak pernah dibahas. Kenapa? Sebagaimana kita sampaikan, Ibnu Sa'ad itu adalah ulama yang mengatakan bahwasanya imro'atun, laki-laki perempuan lain yang kelima yang dari Bani Sa'ad tapi bukan Halimah. Tapi sebagian yang lain ada mengatakan perempuan dari Bani Sa'ad ya Halimah itu sendiri. Makanya ada yang mengatakan cuma yakni 4. Ya. Lah dari Halimah ini cukup banyak yakni jamaah. Saya yang menyebutkan yakni angka saja. Ada 6. Ya. Ada Syaima. Salah satunya adalah Syaima. Syaima itu putrinya beliau. Ada nggak di sini Abu Syaima? Ya. Ada Syaima. Syaima ini adalah putrinya dari Halimah sendiri. Ya. Ada juga ternyata di sini tuh Hamzah ya nih jamaah. Allahu Akbar. Jadi Hamzah ini ya menjadi saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari 2 wanita yang berbeda. Dari Suwaibah, ya, pun demikian dari apa? Yani Halimah. Subhanallah. Makanya kita bisa lihat ini jemaah, bagaimana kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hamzah. Dan Nabi SAW merasa terpukul sekali dalam perang Uhud. Kenapa? Karena salah satu di antara korban ya dalam perang Uhud ini adalah Hamzah, pamannya sendiri, plus beliau adalah saudara sepersusuan. Tidak hanya berhenti hanya pada mati dan wafatnya Hamzah, tapi wafatnya Hamzah ini menyisakan yakni banyak luka, bahkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Berbeda dengan korban-korban yang lain, dadanya dibelah, kemudian hatinya yakni ambil. Ini yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar ya susah melupakan kejadian perang Badar. Selain
kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin, pamannya sendiri dan saudara sepupu-sepupuan menjadi korban dengan kondisi yang amat mengenaskan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Jadi ada beberapa faedah-faedah penting yang bisa kita petik dari peristiwa besar masa penyusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dijauhkan dari kota metropolitan karena ada beberapa hikmah ya, termasuk adalah bahasa Arab agar tetap terjaga kefasihannya. Pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita bisa mengambil bahwasanya setiap takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada kebaikan di balik itu semua. Karena kebaikan itu tidak selalu berbentuk dan berwujud sesuatu yang menyenangkan. Bahkan ketika kita itu dijauhkan dari sesuatu yang buruk, itu adalah buah dari keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Kemudian ada faedah penting yang berkaitan dengan dunia fikihnya. Ya, bahwasanya saudara sepersusuan itu punya hukum yang sama dengan saudara kandung. Sebagaimana yang sudah kita bahas pekan yang lalu, dan ada tambahan, ada 2 syarat. Ya, yang pertama itu harus 5 kali mengenyangkan setiap kalinya, dan yang kedua usianya di bawah 2 tahun. Allahu taala alam bisawab. Ini kita dahulukan pertanyaan apa pertanyaan ini dulu ya. Ada beberapa pertanyaan. Apa wudunya orang yang berpuasa sama dengan orang yang tidak berpuasa? Wudu ini ya. Apa wudunya orang yang berpuasa sama dengan orang yang tidak berpuasa? Tidak berpuasa ini maksudnya karena udzur syar'i apa dia enggak kumur apa enggak gitu ya. Makanya tidak puasa ini karena udzur, apakah orang yang di jalan-jalan itu enggak puasa tapi tetap sholat? Jadi ini masih bersayap pertanyaannya. Tapi kalau yang berkaitan dengan berkumur, ini sama. Ya, hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masalah berkumur ini mengatakan la tubaligh. Ya. Jadi berkumur ini disuruh untuk kita itu balik. Mubalaghah itu apa? Agak kenceng gitu loh, Pak. Bukan hanya memasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Itu bukan berkumur. Ya. Karena air itu hanya melewati rongga mulut saja enggak. Tapi berkumur itu benar-benar kita berkumur. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wabaligh al-madmadah illa idza kana shaiman, kecuali kalau seandainya kita dalam kondisi puasa. Ya, lah di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Apakah berlebih-lebihan di dalam berkumur ketika berpuasa itu sesuatu yang haram ataukah makruh? Ya. Sebagian ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, tapi wallahu taala alam bisawab, saya lebih condong dengan pendapat yang kedua, ini hanya pada derajat makruh, tidak sampai kepada haram. Allahu taala alam. Kalau memang yang diinginkan bedanya antara wudunya berpuasa dan tidak berpuasa, artinya tidak berpuasa ini di luar puasa gitu ya. Tayyib, insyaallah. Tak kira enggak berpuasa waktu Ramadan enggak poso gitu, terus wudunya beda apa enggak? Ya, taib. Mungkin barangkali itu yang diinginkan ya. Apa dalam berzikir, zikir pagi, petang, boleh dengan beraktivitas jumlah hitungan apa harus pas atau boleh kurang lebih? Ya, saatnya kita sedang lupa jumlahnya. Taib, ini jazakumullah khairan. Yang pertama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan zikir pagi dan zikir sore ini adalah salah satu di antara perisai terbaik agar kita bisa menjaga diri kita dari gangguan syaitan. Dan insya Allah di antara kita sudah banyak yang hafal dan merutinkan, dan mudah-mudahan kita terbiasa untuk merutinkan hal itu semua. Hanya saja ada beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau lebih condong bahwasanya zikir petang itu lebih afdolnya itu dibaca setelah salat maghrib. Meski sebagian ada yang mengatakan ba'dal asar, menjelang maghrib pun enggak ada masalah. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan lebih afdolnya itu adalah ba'dal maghrib, maghrib. Allah taala a'lam. Apakah boleh dengan beraktivitas? Boleh. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat, karena zikir pagi dan zikir petang ini adalah bagian dari zikir secara umum. Bahkan Aisyah mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani.
Nabi SAW itu selalu berzikir dalam semua kondisi. Ya, hanya saja para ulama hadis itu mengecualikan kondisi di sini itu adalah di tempat-tempat yang memang tidak dilarang. Kalau dilarang Nabi SAW nggak mungkin, karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang lain yang melarang kita itu berzikir di tempat-tempat yang terlarang. Misalkan kita di dalam toilet, ini dilarang. Adapun selain itu Nabi SAW yadhkuru fi kulli ahyani. Ya, artinya dalam aktivitas beliau. Artinya Nabi SAW dalam konteks ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, bukan berarti berzikir itu dalam kondisi duduk terus di masjid dizikir, kemudian kalau nggak beraktivitas beliau nggak berzikir, tidak. Dalam aktivitas apapun beliau tetap berzikir. Ya, dan ini yang seharusnya kita contoh. Makanya Nabi SAW pernah menyampaikan bahwasanya seharusnya kita itu kana lisanuna radban bidzikrillah. Lisan kita seharusnya tetap terbasai dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ulama hadis mengatakan bahwasanya Nabi SAW berzikir ini baik berzikir secara lafziyah, secara lisan, bisa juga zikir itu secara apa? Qalbiyah. Makanya kita berzikir ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala secara hati. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat ciptaan-ciptaannya. Ini adalah bagian dari mana apa? Zikir. Sekalipun kita tidak melafalkan dengan lisan. Ada yang mengatakan demikian. Tapi intinya boleh dalam aktivitas apapun. Asalkan itu bukan termasuk aktivitas yang berbau maksiat. Karena ini mengandung unsur penghinaan dan penistaan terhadap zikir atau lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan. Ya. Kita main gaplek, subhanallah. Ya. Ya, ini main apa? Omben-omben, kemudian subhanallah, alhamdulillah. Sambil berzikir, bagian dari zikir. Rasulullah SAW dahulu itu berzikir fi kulli ahyan, dalam segala aktivitas. Iya, tapi dalam perbuatan maksiat, ini mengandung unsur penistaan terhadap lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus harus memahami hal ini dalam segala aktivitas. Jumlah hitungan apa harus pas. Memang disarankan seperti itu. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita lupa, enggak ada masalah. Ya, yang penting kita perbanyak. Ya, kalau dirasa sudah cukup, bisa kita ganti dengan yang lain. Ya, misalkan di zikir pagi itu kan ada bilangan-bilangan tertentu. Salah satunya adalah la ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit. Hati-hati. Ya. Ini ada bedanya. Ya, yuhyi wa yumit, ada yang la ilaha illallah la syarika lahul mulku sampai 100 kali. Enggak tahu saat ini sudah 90 apa 80 dan lain sebagainya, tambahi. Sampai kita merasa yakin. Kalau sudah dengan perkiraan kita sudah lebih, ya sudah, kita ganti dengan yang lain. Bahkan kita tambah melebihi hal itu semua pun enggak ada masalah. Taib. Saatnya kita kadang lupa dengan jumlahnya, enggak ada masalah. Enggak ada yang namanya sujud sahwi di sini. Sujud sahwi itu hanya berlaku ketika apa? Saat lupa jumlahnya berapa ini. Apa sujud sahwi seperti sholat, jumlah rakaat, enggak ada. Enggak ada syariat seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib. Kemudian yang kedua, insyaallah puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa. Insyaallah. Apakah pada hari Seninnya saya boleh puasa sunnah? Ini sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu bahwasanya barang siapa yang man shoma yaum syak, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, faqat asa abal qasim dalam sebuah hadis. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian ulama memberikan pengecualian. Ya. Kalau memang kita memiliki kebiasaan bukan untuk mensegerakan agar nepai seperti itu, nepai poso, engko nek misale iki pas poso Ramadan alhamdulillah berarti aku wis poso. Tidak seperti itu. Tapi sudah punya kebiasaan. Baik itu puasa sunnah Senin Kemis, qadarullah itu pas hari Senin, dan besoknya Selasa ada kemungkinan Ramadan. Hal itu sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena bagi mereka yang punya kebiasaan loh ya. Atau punya kebiasaan sunnah yang lain, misalkan puasa Daud. Pas hari Ahadnya itu iftar, dia nggak puasa, berbuka. Hari Seninnya pas dia bagian puasa. Tapi Selasa ada kemungkinan itu puasa Ramadan. Maka di sini diperbolehkan oleh sebagian ulama.
Tapi sebagian yang lain mengatakan alangkah baiknya kita tinggalkan itu semua, yakni semuanya, agar yakni bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah bagian dari ikhtiyaton, dari bagian dari bentuk kehati-hatian yang kita. Allah Ta'ala ya'lam. Artinya kalau seandainya kita tinggalkan, itu afdol. Kalau seandainya kita lakukan, hal itu ya diberikan keringanan oleh para ulama bagi mereka yang punya kebiasaan. Nggak punya kebiasaan, maka berarti termasuk sesuatu yang terlarang. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian berikutnya, apakah mempercayai firasat termasuk dalam yang kesyirikan? Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya firasatul yani mu'min. Tapi hadis ini didhaifkan, disebutkan oleh para ulama, oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah berkaitan dengan firasat mukmin. Ya, saya lupa itu, tapi hadisnya yani dhaif ya. Ada yang hafal enggak ini? Firasatul mukmin disebutkan ketika membahas, ini adalah bagian dari firasatul. Sebentar ya. Hadisnya ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Ittaqu firasatul mu'min. Ya, inna likulli qaumin, enggak. Lah ini. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Albani. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Ya, ini yang dipakai oleh beberapa aliran-aliran kepercayaan. Padahal hadisnya didhaifkan oleh Syekh Albani. Ini juga diulas pembahasan khusus dalam Aqidah Tahawiyah oleh Abu Ja'far At-Tahawi. Lalu saya ingin membahas ini hadis ini. Ittaqu firasatul mu'min. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Karena firasat orang mukmin ini seakan-akan dia itu melihat dengan binurillah, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak sembarangan. Ya, apalagi kemudian dikaitkan dengan dia seorang wali dan lain sebagainya. Wah, malah menjadi-jadi. Nanti kalau enggak bisa kualat dan lain sebagainya. Apakah mempercayai firasat termasuk dalam kesyirikan? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dikaitkan dengan hadisnya ini bukan hadis yang sahih. Adapun yang kedua, berkaitan dengan firasat, ya. Apakah ini adalah bagian dari sesuatu yang bisa kita percayai, atau sebaliknya, ya, mempercayai firasat itu adalah bagian dari kesyirikan? Allah Ta'ala a'lam bishawab. Firasat itu kalau seandainya dikuatkan dengan beberapa korina, maka itu bukan termasuk bentuk kesyirikan, atau lebih dekatnya dengan khurafat ya. Karena khurafat itu kan percaya dengan sesuatu yang ini firasat itu kok melbunok kene kok ya adem semriwing misalnya firasat ya. Nah, kalau seandainya ada bukti-bukti korina ada bukti-bukti indikator yang lain, misalkan firasat itu kalau seandainya dikaitkan dengan dunia medis modern, ya, itu tidak bisa dikatakan sebagai orang yang berbuat kesyirikan atau berbuat khurafat. Karena dalam dunia medis modern kita mengenal psikiater, ya, khusus untuk kejiwaan. Ada psikolog, lebih kepada kondisi dan fenomena sosial. Kalau memang seperti itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk dalam hal ini. Karena apa? Ya, para ulama sudah membahas. Ini bukan termasuk bentuk khurafat, karena ini ada apa? Ada risetnya, ada indikator-indikatornya. Tapi kalau nggak ada indikator-indikator, karena mereka sudah belajar. Oh, dari gestur tubuhnya ini kayaknya menandakan ini. Karena dari pengalaman ada seperti ini. Ya, tapi kadang-kadang juga salah. Tapi kalau seandainya firasat itu tidak didukung dengan beberapa indikator penguat, ya, sebagaimana kita contohkan ini tadi, ujuk-ujuk kemudian merasakan kayaknya saya ini bakalan kaya ini sebentar lagi. Firasat saya mengatakan yang demikian. Kenapa? Ya, karena ini banyak capung yang sudah ini. Nggak ada kaitannya gitu loh, nggak ada kaitannya. Ada nggak riset yang membuktikan dengan masuknya capung ke rumah itu akan menjadi kaya? Atau istilahnya itu masuk kupu ya Pak ya? Nah, seperti itu. Gagak. Ini nanti masuknya ke tiaro, kesirikan. Jadi tergantung jamaah. Kalau firasat itu ada indikatornya ya, dan itu ada pengalaman dan memang benar secara syar'i, secara medis, maka nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya nggak ada kaitan sama sekali, itu bisa masuk ke dalam kesyirikan, bisa masuk tiaroh, ya, bisa masuk kepada khurafat. Baik, mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua.
Untuk sholat yakni duhurnya wanita pada hari Jumat, itu waktunya apakah selesai azan ataukah menunggu khutbah Jum'ah yakni selesai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain laki-laki yang ada kewajiban untuk sholat Jumat, maka bagi wanita itu memang yang terbaik sholatnya itu di rumah. Dan ketika sholat di rumah, maka waktu dia bisa memulai sholat itu adalah ketika hanal waqt, ketika sudah waktu tuti yani tiba. Ketika sudah waktu yani tiba, meskipun di sana masih yani khutbah, yani nggak ada masalah. Karena kewajiban seseorang itu bisa melaksanakan sholat itu adalah ketika apa? Ketika yani apa masuk waktu itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Isra, aqimis sholata lidulukis yani syams. Ketika matahari sudah bergeser, maka berarti sudah masuk waktu sholat zuhur. Di sana bahkan belum khutbah, belum azan. Kita di rumah ini gimana ini saat ini? Sholat apa enggak? Ya sudah bergeser enggak? Sudah masuk sholat zuhur, ya udah sholat. Ya enggak ada kewajiban. Kecuali kalau seandainya wanita itu memang datang ke masjid untuk menyaksikan sholat Jumat, maka harus mengikuti apa? Yani imam. Insya Allah paham ya. Taib. Kemudian yang terakhir mungkin, bagaimana cara berwudu ketika berpuasa? Ini podo ini. Ya, apakah itu? Ya. Cara berwudu ya di dalam berpuasa, ketika berpuasa sama. Cuma yani tadi itu, kita nggak boleh berlebihan pada dua hal. Yang satu adalah istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, nggak boleh berlebihan. Berbeda ketika kita nggak berpuasa. Ya, berpuasa di sini itu nggak boleh berlebihan itu ketika kita sedang berpuasa antara ya terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini larangan di situ. Nggak boleh berlebihan ketika istinsyak dan tidak boleh berlebihan ketika berkumur dalam berwudu. Adapun ketika kita sudah sholat maghrib berwudu, boleh nggak? Boleh, karena konteks ini kita tidak dalam kondisi berpuasa. Ketika kita mau sholat isya batal, kemudian berwudu, boleh di sini berlebihan. Karena dalam kondisi kita nggak berpuasa, atau sholat tarawih, atau sholat malam, atau ketika sholat mau sholat yakni subuh. Tapi ketika ya kita mau sholat duha, mau sholat isyraq, mau sholat duhur, mau sholat asar, karena kita masuk dalam waktu apa? Berpuasa, maka di sini ada larangan tidak boleh berlebihan. Adapun yang lain itu yakni sama. Cuma di dalam Kifayatul Ahyar disebutkan beberapa pendapat dari Imam Syafi'i tidak boleh kemudian berlebihan dalam siwak, gosok gigi. Bahkan dalam mazhab yakni Syafi'i ya, gosok gigi ketika mendekati atau mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat, berarti mulai pada waktu duhur sampai menjelang berbuka, itu dianggap sesuatu yang terlarang menggunakan apa siwak atau gosok gigi. Lah apa kaitannya yakni dengan berpuasa? Karena bersiwak ketika yakni berwudu itu adalah salah satu yang disunahkan. Ketika berwudu kemudian kita pakai siwak, itu sesuatu yang disunahkan. Lah di dalam yakni apa? Mazhab yakni Syafi'i disebutkan ya, selain berlebihan dalam berkumur, berlebihan dalam beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ada ketiga yang tidak boleh kemudian berlebihan, yaitu ketika apa? Gosok gigi. Kenapa? Karena ketika sudah matahari tergelincir, dalam mazhab ini Syafi'i disebutkan yang namanya lambung ini sensitif, karena sudah mulai apa? Yani habis energi kita. Lah ini dikhawatirkan karena yang namanya siwak aslinya itu mengandung apa? Min. Apalagi kemudian kita kiaskan dengan gosok gigi saat ini pakai apa? Pakai odol. Wah, enak ini kesempatan. Ya, biasanya apa itu? Kalau di luar puasa itu pakai yang rasa min semua. Gilir berpuasa pakai odolnya anak-anak. Kenapa? Karena berbagai rasa. Wah, pengen stroberi, pengen yang jeruk, pengen yang ini, ya Allah. Ini sensitif. Ya, ini adalah hasil yakni dari
analisanya beberapa ulama yakni Syafi'iyah mengatakan yang demikian. Tapi wallahu taala alam yakni bisawab, yakni enggak ada masalah, bukan sesuatu yang makruh. Intinya kita tetap enggak berlebihan. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya enggak usah gosok gigi. Ya, karena apa? La khulufun. Ya, baunya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada tapi bukan untuk kemudian dibagi-bagi kepada yakni saudaranya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi secara berwudu nggak ada yang berbeda, cuma yakni tadi ya. Cuma tadi untuk masalah istinsyak dan istinsar pun demikian siwak ya, menurut mazhab yakni Syafi'iyah itu tidak diperbolehkan, terutama ketika matahari sudah tergelincir sampai menjelang yakni buka. Allahu taala bisawab. Ini sudah mewakili pertanyaan laki-laki, perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, apa untuk ibu-ibu tok ini? Saya nggak tahu. Bapak-bapak ada yang bertanya nggak? Ya monggo. Tadi dikatakan apa hukum daripada saudara sesusuan Mm-mm. dengan hukum saudaranya. Apakah ini juga mewakili pada hukum waris? Taib ini jazakumullah khaira. Iya. Ya. Sama juga karena dia itu dianggap sebagai anak kan? yakni kandung. Ya, anak kandung. Jadi yahkumu yakni minar radha yahkumu minan nasab. Ini semua. yakni bahkan yakni dalam pernikahan ketika menjadi yakni wali. Itu juga masuk dalam itu semua. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam yakni waris ya, itu sebenarnya itu tidak dibedakan. Ya, hanya saja kalau dalam hal mahram itu dibahas. Ya, karena dalam mahram itu kan ada 3. Ada kalanya faktor nasab, ya. Ada kalanya karena faktor al-musahara pernikahan, dan ada kalanya karena faktor sepersusuan. Tapi sepersusuan ini sebabnya. Tapi kalau prakteknya sepersusuan untuk yang disusui ini sudah masuk include yakni dalam yakni nasab, yakni hukumnya. Allahu taala yakni a'lam yakni bisawab. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain yakni jamaah? Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Berarti saya yang harus mengajukan pertanyaan ini. Ini isinya sama tak ini? Oh, pantesan di sini ada sifat wudu kok ditanyakan. Berarti yang tanya-tanya pengen ini mungkin. Ada sifat sholat dan ada sifat wudu. Ya, sifat sholatnya jatahnya ada 2, sedangkan sifat wudu ada 3. Dua-dua Pak ya. Pertanyaan yang pertama untuk ibu-ibu dulu. Ya. Pertanyaan pertama, saya nggak tahu siapa yang jadi polantasnya di sana. Mudah-mudahan ada yang jadi hakimnya ya. Wasitnya ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan ya tiga wanita yang pernah menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu angkat tangan, dijawab. Tiga. Ya, Aminah. Siapa Aminah? Ibunya sendiri. Yang kedua Ummu Aiman. Taib, menurut pendapat yang lain. Terus yang ketiga ya Halimah yakni As-Sa'diyah. Taib, yakni jazakumullah khair. Mau yang sifat wudu Nabi apa sifat sholat Nabi? Sholat. Berarti jatah sholat tinggal 1. Ya, taib. Kita ke bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini susah ini, karena catatannya banyak sekali. Boleh nggak buka kerpean ini Pak? Aturannya boleh ya? Boleh aja ya. Taib. Pertanyaan untuk bapak-bapak. Ini juga mengulas dari yang kemarin juga, karena tadi sudah saya sampaikan ya. Bingung Pak nih guys, soalnya paling susah guys soalnya. Astagfirullah. Mau soal yang gampang apa yang gampang sekali Pak? Hah? Mau gampang apa gampang sekali ini? Baik, untuk bapak-bapak ya.
siapakah wanita yang pernah menjadi budaknya Abu Lahab? Angkat tangan. Ya. Suwaibah al-Islam. Tayyib, jazakallahu Mas Gafur. Mau sifat wudu apa sifat sholat, Mas? Sifat sholat, berarti menyisakan sifat wudu ya. Subhanallah, jazakallahu khair. Aduh, kita ke ibu-ibu lagi. Pertanyaannya berkaitan yani dengan tema hari ini insyaallah. Mudah-mudahan yani ada yang nyantol yani hari ini. Sebutkan 2 sebab kenapa Nabi SAW termasuk penduduk Arab yang paling fasih bahasanya. Sebutkan ya ini 2 sebab. Yang pertama karena pedalaman. Yang kedua dari suku Quraisy. Masya Allah, jazakillah khairan. Taib. Satu untuk bapak-bapak. Ini agak susah ini. Aduh, ya Allah, ya Allah. Lebih susah guys soal Pak daripada menyampaikan materi ya Pak. Taib. Apa tuh Pak bahasa ini? Ya Allah, ya Allah. Taib. Wah, susah Pak. Astagfirullahaladzim. Paling susah nggak soal ini Pak? Paling susah. Tapi sebentar ya, sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah, astagfirullah. Sebentar, sedikit aja. Barangkali ada yang masih ingat ya. Ini agak susah tapi mudah-mudahan bisa memberikan faedah untuk kita semua. Sebutkan ucapan secara makna nggak masalah ya. Sebutkan ucapan dan respon dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkaitan dengan pentingnya kita belajar bahasa Arab. Ada yang ingat nggak? Susah ya Pak ya? Ini susah ya, nggak enak ya Pak. Aduh. Kebingungan aku Pak kayak gini Pak. Ya Allah. Taib. Siapakah yang mengatakan bahwasanya karunia atau keberkahan Allah Subhanahu wa taala itu bisa diwujudkan dengan dijauhkannya seorang muslim itu dari keburukan? Siapa yang mengatakan demikian? Siapa tadi? Ibnu Mas'ud ya, semoga sudah. Tinggal terakhir ini coba. Ya Allah, susah sekali ini. Allahu Akbar. Ini sudah ini. Aduh kayak gini. Saya nggak paham ini. Buat yang pertama kali hadir aja loh, nggak tahu. Siapa yang pertama kali hadir ini? Susah juga ya. Allahu taala alam. Saya susah sekali ya nyari pertanyaan. Taib ala kulli hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khairah yakni atas kehadirannya, atas atensinya dan perhatiannya pada kesempatan yang hari ini.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan yani kita kembali pada pertemuan yang berikutnya, dan insya Allah pertemuan berikutnya kita sudah berada di bulan Ramadan, dan tema yang kemarin sudah direkomendasikan untuk disampaikan pada kajian menjelang berbuka di bulan Ramadan tidak berkaitan dengan fikih sirah secara spesifik. Hari ini saya sudah sampaikan beberapa tema-tema yang saya WA ke Pak Eko, nggak tahu, katanya nanti mau dirembukkan dengan para jamaah. Kalau memang diterima berarti tema-tema itu yang akan saya kaji pada hari Kamis mendatang, dan begitulah pada Kamis berikutnya sampai Kamis ketiga kemungkinan ya, karena Kamis keempat kemungkinan saya pulang kampung insya Allah, nggak mudik Pak insya Allah, karena ada larangan mudik. Tapi yang jazakallahu khairan, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.